Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat sekarang itu, ini pertanyaan yang hadir, bagaimana memindahkan ya. Kan kita sudah buat flowchart nih di Flowgorithm. Gimana kita memindahkannya ke Word atau ke PowerPoint untuk kita presentasi, itu sangat gampang sekali ya. Inilah caranya. Berarti yang pertama itu kita lihat menu yang di atas ini adalah tools ya. Kita copy image ya. Kita copy image di sini ya. Wah, jadi kita copy image jam segini lah kira-kira. Lalu setelah itu kita buka Word kita ya. Kita buka Word, lalu tinggal kita Ctrl V di sini ya. Maka hasilnya itu akan keluar di ini dia, jeng-jeng, ya cakep ya, udah langsung warna-warni seperti ini gitu. Dan kalau seandainya teman-teman pengen menyimpan ke PDF ya, tinggal disimpan ke PDF. Kalau ingin menampilkan di PowerPoint, tinggal buka ke PowerPoint. Ya, semudah itu saja. Untuk mengeluarkan atau memindahkan flowchart yang sudah kita peroleh ke Microsoft Word atau ke Excel atau ke PowerPoint gitu. Kemudian kalau seandainya teman-teman ingin membuat tampilan yang berbeda ya, ini pilihannya ada di sini ya. Kemudian ada gray ya, kemudian ada line seperti ini, ada white and gray. Banyak pilihan-pilihan warna yang ada di sini. Tapi dari semua warna ini, seperti pernah saya sampaikan di awal, saya suka itu adalah yang warna pastel ini ya. Dan kalau warna ini kalau seandainya kita salah gitu ya dalam pembuatan aturannya yang seperti yang tadi ya, kita misalnya salah di sini gitu ya. Kalau saya buat X di sini gitu kan. Oke ya. Jadi kalau pada saat kita ngerunning, dia akan komentar. Ini yang tanda merah seperti ini kalau kita pakai warna yang warna pastel ya. Nah, itu menyatakan bahwasanya ada yang salah pada bagian step tersebut. Begitu. Selain itu kita juga bisa melakukan ekspor dia ke image ya dengan cara klik seperti ini ya. Jadi nanti itu akan keluar dia di file gambar kita ya, PNG atau pada JPEG. Oke, ini sudah saya ekspor dia ya. Jadi yang ini udah berhasil untuk dipindahkan ya. Tinggal kita kalau mengatur di sini juga boleh. Kita coba lihat hasil gambarnya. Oke, nah ini dia keluarannya. Nah, kalau dalam bentuk gambar ya kan. Jadi semuanya udah terlihat proporsional. Kita nggak perlu lagi mengatur-ngatur panah gitu ya kan. Tidak perlu lagi mengatur ukuran daripada simbol-simbol yang digunakan karena itu sudah langsung otomatis disesuaikan kalau kita menggunakan Flowgorithm. Ya, jadi intinya kalau kita menggunakan Flowgorithm ini kita mendapat dua keluaran yang bisa kita tampilkan. Kita pertama menggunakan file ya. Tadi kita sudah lihat penyimpanan. Kalau pada penyimpanan seperti ini ya. Jadi pada file tersebut kita mempunyai tipe daripada bentuk ya yang dibuat di Flowgorithm adalah Flowgorithm program. Yang kedua, kita bisa menyimpannya menggunakan cara yang tadi ke berbagai aplikasi yang kita punya ya, mau ke Word atau ke PPT atau ke yang lainnya. Kemudian kita juga bisa menyimpannya ke PNG ya, atau dari kondisi gambar. Oke, seperti itu ya. Lalu berikutnya, ya ini ada bisa kita lihat berbagai, ini ada variable watch window. Ini kita bisa lihat ya variabel-variabel yang ada. Atau kita kalau lebih sederhana kita bisa pakai ini ya kan. Nah, ini bisa dipartisi nanti. Kita mau lihat chart only kayak sekarang atau kita mau lihat di sebelahnya ada variabel, nanti akan ada di sebelahnya variabel ya. Atau kita akan melihat ada kodenya ya. Jadi kalau pada yang saya tunjukkan ya ini ya. Ini ada kodenya, kemudian ada flowchart-nya. Nah, ini dia. Atau kita mau melihat yang bentuk lain ya, banyak pilihan. Ada code, kemudian juga ada konsol. Yang konsol itu mana? Yaitu adalah hasil yang pada waktu kita mencoba merunningnya. Ya, saya gandeng 3 di sini ya. Ini saya coba klik run ya. Saya klik run, maka keluar di sini jumlah pengulangannya tadi.
kita bikin 3 misalnya gitu ya, maka hasilnya 6. Itu kan kelihatan ya. Oke, ini bentuk tampilan daripada Flogorithm. Yang saya tampilkan di sini adalah chartnya, kemudian code dan konsol. Ya, tinggal dipilih kalau mau melihat yang mana ya. Secara sederhana, bukan sederhana ya, saya rasa ini sangat wow sekali ya. Kalau kita ingin melihat code program yang ada di sini. Kalau kita sudah buat flowchart dengan benar, maka kita bisa mendapatkan code-code dalam bahasa pemrograman yang lain ya. Sebagai contoh yang dulu yang dipelajari yang jadul di jurusan ya. Oke, ini yang kita pakai pada Pascal. Kemudian kalau seandainya kita pakai Python, ya ini code Python. Code Python ini juga menyenangkan membuatnya, dia cukup simple. Ya ini kita juga dituntun print-print, dibuat warna yang juga catching ya, enak untuk dilihat. Kemudian kalau kita pakai Ruby, nah Ruby juga ya, Ruby pakai put, nah gitu. Banyak dari bahasa-bahasa yang ada di sini ya, teman-teman bisa perhatikan. Kalau MATLAB kita juga ada dituntun, kode MATLAB itu adalah seperti ini. Nah, tapi sebelum kita mencapai ini, tentu kita perlu dulu agar bisa menguasai bagaimana membuat algoritma atau membuat flowchart yang benar, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman menginginkan melihat pseudocode misalnya ya, pseudocode ya ini di pseudocode ada beberapa tipe bawaan sebenarnya, hakikatnya semuanya adalah sama ya. Jadi bisa dipakai ke bahasa programan yang diinginkan nanti. Kalau kita pakai C++, nah ini dia ya bedanya. Bisa perhatikan Python dengan C++. Hanya bisa bandingkan bahasa-bahasa pemrograman tersebut. Ini kan cukup banyak dan cukup ribet gitu kan. Tapi ya ada plus minusnya dari setiap bahasa pemrograman itu ya. Keunggulannya C++ itu biasanya kalau dari running data yang banyak itu cukup cepat. Nah, dari shortcode ini sendiri ya, shortcode itu sendiri saya hapus dulu yang lain kayaknya ya. Biar jelas yang shortcode aja. Yang di sini itu juga bisa divariasikan kalau kita ingin lihat baris yang mana gitu ya. Atau kita tidak, orangnya simple, nggak pengen ada warna-warni sedikit pun, ya udah yang polos ini gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat dari code yang di sini. Atau kita punya metode yang seperti ini, itu oke. Lalu kita juga bisa menjalankannya, ya kita juga bisa run, dia juga akan keluar di menu konsol nantinya gitu. Ya, tapi nanti kalau untuk Python kita editornya pakai editor yang khusus lah ya untuk menggunakan pemrograman Python gitu. Oke, asik ya, seru ya. Jadi intinya menu-menu yang biasanya dibutuhkan untuk membandingkan kondisi program ya, itu sudah ada ya di sini, baik itu yang tadi yang kita pilih ataupun klik masing-masing. Ini kita tinggal klik yang gambar X ini yang menunjukkan variable watch. Berarti kita pakai variable ini yang ini gitu ya. Atau kita ingin lihat di sini adanya konsol. Nah, berarti ini yang keluar pada konsol kita. Kemudian ini yang keluar pada pemilihan program yang kita inginkan. Terserah atau key basic atau apa gitu ya. Boleh dilihat-lihat dengan sepuasnya gitu. Tapi bisa dulu flowchartnya. Kalau udah bagus flowchart, pasti nanti programnya itu ngikut. Oke, sekian sedikit saja tentang aksesoris dari Flogorithm dan bagaimana menyalinnya ke lembar tugas ya. Barangkali adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang butuh setelah buat flowchart kan tentu perlu menyalin, lalu perlu mengumpulkan. Ya udah, tinggal pindahkan ke Word, lalu di PDF-kan, lalu dikirim deh ke dosennya. Oke, thank you. Sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.